Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Pak, Sini baru ada 10 orang yang gabung, berarti 10 dengan berarti masih ada 4 orang yang belum masuk. Mudah-mudahan apa namanya? Tidak salah ini. Artinya dia tahu cara masuknya. Baik Bapak Ibu, ini untuk hari ini kita akan memulai pertemuan virtual kita yang pertama di eksplorasi konsep, yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mengerjakan 3 tugas di LMS, yaitu dimulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, dan di navigasi kedua dan ke-10 ya. Ada rekamannya, mudah-mudahan sudah selesai semua, sudah terkirim dan tidak ada lagi yang keteteran. Kenapa Bapak Ibu? Karena semakin Bapak Ibu tunda, semakin Bapak Ibu akan menumpuk tugasnya. Gitu. Baik, alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di room ini, walaupun secara virtual. Nah, tentu saya bangga bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semua yang alhamdulillah lolos di calon guru penggerak angkatan 10. Tentu akan didampingi oleh pengajar praktik juga yang luar biasa. Tentu dalam hal ini pengajar praktik yang sudah pernah jadi guru penggerak sebelumnya. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita bersama. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke sesi ini, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ingin dulu cek satu-satu. PP-nya dulu, Ibu Armi ada? Ibu Armi? Belum ada ya? Saya sudah chat Pak sementara katanya. Oke. Kemudian CGP-nya Bu Armi, Bu Rasmi ada? ada Pak. Oke. Terus Pak Firman Halik. Ada Pak Firman? Belum ya? Kemudian Ibu Lelis. Ada Bu Lelis? Ada Bu Lelis. Ya. Mungkin karena PD-nya juga belum masuk, jadi CGP-nya juga dibutuhkan. Priani. Ada Bu Supriani. Kompak ini. Bu Nuraini. Ada Pak. Oke. Bu Erni. Bu Erni juga belum hadir. Jadi untuk kelas B1 baru Ibu Nuraini ya yang ada. Sama Bu Rasmi. Sorry. Terus untuk kelasnya Pak Rusdi Rahmat, Pak Rusdi sudah ada? Siapa? Oke, Pak Rusdi. Mantap. Kemudian Ibu Irmawati. Hadir, Pak. Oke, Bu Haslinda. Hadir, Pak. Terus Pak Hairullah. Hadir, Pak. Oke. Bu Nurmi. Bu Nurmi. Belum ya. Bu Masna. Mikrofon.
Bu Nurmi sudah ada? Hadir, Pak. Oke. Bu Masna? Bu Maria? Bu Sabrina Samir? Ibu Irma, Pak. Oh, ada. Ada. Bu Irma. Ya, Pak. Bu Irma ada. Bu Sabrina Samir? Bu Maria? Ini mikrofonnya yang bermasalah, Pak. Satrina. Kalau di CGP saya Pak lengkap. Sudah lengkap, Pak. Oke, mantap Pak Rusli. Siap. Ya. Di sini baru 9 orang, berarti masih ada 3 orang. Terusnya 14-16 berarti masih ada. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan memulai di eksplorasi konsep di forum diskusi. Nah, tentu yang akan didiskusikan adalah apa yang sudah Bapak Ibu baca, pelajari dimulai dari diri, terus di eksplorasi konsep di navigasi 1 sampai. Nah, di eksplorasi konsep sendiri ada 2 bagian yang mengharuskan Bapak Ibu untuk mengirim tugas atau menjawab soal-soal yang ada di navigasi 2 dan mengirim rekaman yang ada di navigasi 10. Nah, di sini tadi Bapak Ibu ada beberapa yang belum tepat cara mengirim link rekamannya sehingga tidak bisa terbaca. Nah, dipastikan kalau sudah berwarna biru maka itu sudah bisa Bapak Ibu. Nah, tinggal dilihat di setting bagikannya apakah di situ Bapak Ibu membatasi atau tidak. Kalau Bapak Ibu membatasi maka siapapun yang akan buka itu tidak bisa melihat ataupun menyaksikan apa yang Bapak Ibu kirim. Baik, kemudian sebelum saya lanjut sehubungan dengan LMS Bapak Ibu, dimulai dari diri yang seharusnya dimulai kemarin itu tanggal 18, itu di kelas ini ternyata ada yang mungkin terlalu bersemangat sehingga tanggal 15 itu sudah dikerja mulai dari dirinya Bapak Ibu. Nah, ada nanti itu tugas-tugas tertentu di modul-modul tertentu yang mengharuskan Bapak Ibu harus kerja lebih awal. Nah, itu. Nah, kalau yang mulai dari diri, eksplorasi konsep itu yang tidak ada tulisan due date di situ, due date. Nah, di situ maka harus dikerjakan sesuai dengan tanggal yang tertera di situ. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin bilang, nanti tanggal itu saya sibuk. Bapak Ibu bisa kerjakan, tapi Bapak Ibu kerjakan di Word dulu. Jangan langsung dikirim di LMS-nya. Oke. Jadi pada saat hari hanya Bapak Ibu tinggal copy paste baru kirim di LMS-nya. Terus yang kedua ada 2 orang saya dapatkan persis sama jawabannya Bapak Ibu. Tolong yang seperti itu dihindari. Biasakan Bapak Ibu jawab dengan pemikirannya Bapak Ibu sendiri. Walaupun Bapak Ibu gabung-gabung di punyanya orang, tapi jangan kelihatan antara CGP 1 dan CGP yang lainnya itu persis sama. Gitu. Nah, dimulai dari diri, perlu saya jelaskan, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang tidak memperhatikan petunjuknya. Di soal nomor 1 itu meminta minimal 300 kata dan maksimal 500 kata. Nah, di sini di kelas ini banyak yang tidak memperhatikan itu. Ada 1-2 orang 3 orang malah yang saya anggap betul-betul memperhatikan, tapi yang lainnya itu tidak kurang memperhatikan sehingga ya seadanya saja, sekedarnya saja istilahnya kalau uang mau dibagikan itu. Terus, nah disinilah fungsinya atau perannya teman-teman PP, Bapak Ibu PP, untuk
selalu mengingatkan juga para CGP-nya. Terus di eksplorasi konsep untuk dimulai dari diri itu di soal nomor 2 itu tidak mengharuskan lagi 300 sampai 500 kata. Hanya di nomor 1. Kemudian di eksplorasi konsep itu meminta durasi rekaman 1 sampai 2 menit, tetapi rata-rata Bapak Ibu merekamnya 4 menit. Padahal sebenarnya kalau kita merekam dengan menggunakan aplikasi itu bisa disetting, yang 4 menit bisa jadi 2 menit. Nah, coba ada tutorialnya di YouTube itu. Baik, Bapak Ibu, kemudian usahakan kalau bergabung selalu gunakan akun Belajar Ready, karena terkadang kalau Bapak Ibu menggunakan akun lain, misalnya email lain untuk bergabung, itu terkadang susah untuk masuknya Bapak Ibu. Dan kelihatan di situ ada tulisan di luar kementerian. Kalau misalnya ini. Kemudian di absennya Bapak Ibu, nanti di absennya Bapak Ibu akan terdeteksi Bapak Ibu tidak hadir kalau dibiasakan tidak menggunakan akun Belajar Ready. Gitu. Nah, mengapa saya selalu on-kan atau buka room meeting-nya 30 menit sebelum kegiatan, itu memberikan kesempatan supaya Bapak Ibu bisa terbaca secara otomatis di absen kehadirannya. Gitu. Baik, selanjutnya saya kira itu untuk pembukaan. Selanjutnya saya akan mengenal Bapak Ibu kembali, walaupun di sini sebenarnya sudah ada data-datanya, tetapi saya ingin Bapak Ibu menambahkan apa yang ada di sini. Misalnya Pak Rusli kan SMA tempat tugasnya. Jadi Bapak Ibu cukup menyebutkan nama, kemudian tempat tugasnya, terus kalau dia Bapak Ibu guru SMP atau guru SMA, menyebutkan mapelnya mapel apa. Hanya itu saja. Karena data-data yang lain sudah ada di sini. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya mulai dari Ibu Satrina Samir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kedengaran Pak suara saya? Sangat jelas Ibu. Tadi Pak, saya kan pakai Chromebook, jadi bermasalah. Saya pindah, ini HP saya pakai Pak, karena mikrofon tadi yang di Chromebook tidak bisa, Ya, terblokir. memang tidak bisa di Ibu. Di Chromebook itu tidak bisa yang LMS di PMM, tidak bisa. Sudah bisa Pak, cuman waktu saya masuk di Gmeet-nya suara saya tidak bisa keluar karena di situ ada akses terblokir. Ya, itu Jadi saya namanya ini tidak mohon maaf, bisa. saya gunakan HP Android. Ya, itu maksud saya Bu. Itu maksudnya bisa terbuka kalau mau Ya. kerjakan tugas, tapi pada saat begini tuh tidak bisa. Ya. Oke, Oh, lanjut. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina Samir dari UPT SD Negeri 3 Wanio, Kecamatan Pancalotan, Kabupaten Sidenren Rapang. Saya mengampu mata pelajar atau guru kelas SD, yaitu guru kelas 6. Baik. Baik Ibu Satrina, guru kelas 6. Jadi itu harus saya tahu semua Bapak Ibu. Kemudian, Pak. oke. Kemudian Ibu Masnah. Bu Masnah belum gabung. Baik. Ada tadi mohon izin penyampaian. Tadi Mas sudah gabung, tapi ada masalah dengan mikrofonnya. Bicara dulu untuk kembali Pak. Mikrofonnya bermasalah, makanya Kita lanjut ke Bu Nurmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi
dari UPT SD Negeri 4 Watae. Saya mengampu guru kelas 2 SD. Baik, terima kasih Bu Nurmi. Pak Herullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herullah Pak dari UPT SMP Negeri 1 Pancalotang. Di sekolah ini saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, Baik, ya, ya. oke Pak Herullah. Pak Herullah pemegang video terbaik ya untuk sesi ini. Nah, cuma saran saya untuk Pak Herullah sudah bagus, tapi masih kelihatan membaca teks Pak Herullah di depannya. Tapi mantap. Kemudian Bu Haslinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda dari SMA Negeri 3 Sidrap, mengampu informatika, mapel informatika. Terus Bapak mohon maaf, saya keteteran tugasnya pertama. Iya, maksudnya mungkin saya salah persepsi Bapak, jadi untuk yang itu mohon dimaafkan. Iya. Ya, makasih. Yang penting nanti kalau saya sudah tahu kan jurusan TIK, terus kalau keteteran terus ya tidak bisa dimaklumi. Ya, maafkan aku untuk yang kali ini. Baik. Ya, makasih Bapak. Oke, Ibu Irmawati. Ya, Bu Irmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dari UPT SMP Negeri 2 Pancalotang. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Baik, IPA. Nah, sekarang PP-nya Pak Rusli. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kepada salam. Perkenalkan nama saya Rusli Rahman Pak. Kebetulan bertugas di SMA Negeri 2 Sidrap. Di sekolah kebetulan saya mengajar 2 mata pelajaran. Untuk K13 masih ada 1 tingkat mengajar akuntansi. Kemudian untuk kelas 10 IKM itu mengajarkan mata pelajaran ekonomi. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rusli. Pak Herullah tadi lahirnya di Panincong. Panincong mana itu Pak? Kontrol Koko Pak yang Bulog. Oh bukan Panincong yang di Sopeng. Oh bukan Pak, yang Batu. Oke, banyak sekali tadi Panincong. Baik. Terus kita ke kelas B1. Ibu Armi saya lihat sudah bergabung. Bu Armi silakan kita perkenalan dulu. Baik Pak, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf saya yang menutup kamera karena saya ada di tempat yang cukup ini Pak. Baik, saya Armi Parara, Kepala Sekolah dari TKP GRI Bumi Rawa Indah. Saya berdomisili di Parepare, jadi setiap hari saya bolak-balik dari Parepare ke Sigit. Mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, ya Bu Armi biasa terjadi tuh Bu Armi. Kita bertugas di Kabupaten Nyoran. Baik. Iya Pak. Oke, Bu Rasmi sudah ada. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rasmi mengajar di TK Negeri Darwan Kabenteng kelompok B. Baik. Nah, Pak, tugasnya yang pertama lambat karena pas hari itu Pak saya lagi berkabung, ada keluarga yang meninggal, jadi lambat dikerjakan tugasnya itu yang pertama. Baik Ibu. Untuk teman-teman yang lain juga Bapak Ibu
kalau ada kendala-kendala seperti itu disampaikan saja ya, dan jangan segan-segan. Baik Pak Firman, Halik. Pak Firman belum ada? Pak Firman sepertinya ini dikepung sama guru-guru TK di kelasnya Ibu Armi, ini satu-satunya guru SD. Ibu Lelis. Kepung Arjuna Pak, di Kepung Sri Kandi. Ibu Lelis, ada Bu Lelis? Sementara berusaha masuk itu Pak, Oh, dari tadi malam itu. Tapi saya sudah kirimkan linknya ke grup. Iya. ya jangan sampai link yang dulu beliau simpan, sehingga kan tadi malam saya ganti linknya memang. Ibu Supriyani sudah ada? Belum ya, Bu Nuraini? Iya Pak, hadir. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aidi Halim dari TK Negeri Dharma Wanita di Knas Baranti. Mengajar di kelompok B, Pak. Kelompok B. Itu kelompok B yang anak-anak yang umur 4 tahun ya? 5 sampai 6 tahun, Pak. Oh, iya. Berarti yang kelompok A itu yang 4 sampai 5. Oke. Baik, Bu Erni. Terima kasih, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Erni dari TKS Mandiri Datae. Saya CPG Angkatan 10 kelas 10094. Terima kasih, Pak. Baik. Ada sudah saya lihat Ibu Supriyani sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyani, tempat bertugas di TK Negeri Maritengaeng, Kecamatan Maritengaeng, Kabupaten Sidandarapah, Pangkajenek. Saya bertugas di kelompok B6. Kelompok B, oke. Masih ada yang belum perkenalan? Silakan resen Bapak Ibu. Ibu Lelis kayaknya belum gabung ini. Ibu Masna ada informasinya di kolom chat, Pak. Bu Masna. Bu, coba chat jangan sampai juga pakai Chromebook itu. Habib, Pak. Iya. Iya, sudah bergabung, Pak. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lelis Langka. Saya dari TK Dharma Wanita Uwala, Patampulu. Saya mengajar di kelompok B2. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk sementara cukup. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat semua nama saya, Bapak Ibu. Kemudian kalau tanggal lahir saya ya 2 kali lipat lah mungkin dari Bapak Ibu. Jadi cocoknya Bapak Ibu itu adalah sebenarnya anak saya. Nah, terus tugas sehari-hari saya di Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng, kebetulan diberi tugas sebagai Kepala Bidang GTK. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya kok bisa ada Kabid GTK sebagai fasilitator. Sebelumnya Bapak Ibu itu saya seorang guru juga, kemudian kepala sekolah di beberapa sekolah, terus kemudian ditarik masuk ke Dinas Pendidikan di jabatan itu di Kepala Bidang GTK. Nah, kenapa bisa sebagai fasilitator? Karena waktu kepala sekolah saya mendaftar sebagai saya bertugas sebagai pengajar praktik di Angkatan 2.
Kemudian di angkatan 7 bertugas sebagai fasilitator mendampingi CGP dari Parepare. Gitu. Nah, kemudian di sini angkatan ini diberikan tugas kembali untuk mendampingi Bapak Ibu dari Sidrap. Ya, gitu. Nah, saya memang berharap supaya dapat yang dekat-dekat karena terkadang kami tiba-tiba harus meninggalkan tempat untuk menghadiri sesuatu menghadiri kegiatan seperti besok kalau tidak salah ada kegiatan juga meminta semua GTK ke BPPMP. Tapi insya Allah kita akan tetap laksanakan ini walaupun kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian saya juga menjadi pengajar di kegiatan praktisi mengajar. Ada kan universitas di Sidrap kan? Ya. Ada. Iya, saya mengajar di situ. Bapak Ibu tidak ada yang mendaftar di praktisi mengajar di punyanya kementerian? Ada di sini? Belum. Kenapa tidak mendaftar Bapak Ibu? Itu mengajarnya itu cuma daring, hanya 6 kali pertemuan saja 2 jam. Kemudian kita dikasih uang lebih 10 juta. Itu. Atau jangan-jangan ketinggalan informasi nih Bapak Ibu. Iya. Itu yang betul. Itu yang betul Pak. Informasi kedua. Tidak tahu ada informasi seperti itu. Ya, Pak. ada itu sekarang sudah angkatan keempat itu Bapak Ibu. Angkatan keempat. Nanti angkatan kelima Pak, info-info. Iya, baru-baru tertutup angkatan keempatnya. Tapi coba ada itu Instagramnya di praktisi mengajar. Coba bergabung di situ. Di situ selalu ada info. Dan nanti kalau ada info-info berikutnya saya akan share ke grup. Nah, kenapa saya buat grup Bapak Ibu? Karena biasa saya mau menyebar 1 kali informasi, tetapi beda waktu di Parepare tempo hari. Parepare itu hanya satu admin untuk 2 kelas. Kalau ini 2 admin 2 kelas juga. Sehingga saya biasa bingung. Kemudian Bapak Ibu, mengapa masih belum stabil LMS-nya? Karena sampai tadi malam kami itu belum bisa merekam. Jadi terpaksa harus meminjam akun Fasil yang bertugas di angkatan 9. Jadi sekarang itu mungkin Bapak Ibu heran kok ada nama Muhammad Amri di sini. Nah, itu akunnya Fasil angkatan 9 yang harus kita pakai supaya bisa merekam. Nah, kebetulan Pak Muhammad Amri juga itu orang Sidrap Bapak Ibu, tapi tugasnya di Sopeng sebagai kepala sekolah. Gitu. Dan beliau adalah Fasil angkatan 9, tugasnya di Wajo. Baik, terus apalagi jadi mengenai LMS ini juga perlu Bapak Ibu selalu periksa mic-nya, jangan sampai selalu terbuka, dan itu sangat mengganggu nanti hasil rekamannya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya perhatikan Bapak Ibu, di sini ada 24 CGP dan saya belum memberikan nilai di eksplorasi konsep karena adanya satu temannya yang belum mengerjakan tugas. Nah, kenapa saya tidak memberikan nilai dulu? Karena saya takutnya jangan sampai saya berikan Bapak Ibu nilai, terus terlupa Ibu Haslinda. Saya tidak kembali lagi. Jadi makanya lebih baik sekali jangan dulu. Tapi dimulai dari diri Bapak Ibu itu saya sudah berikan semua nilainya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan karena nilainya itu tidak ada di bawah 90 Bapak Ibu. Terus, nah itu tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu tinggal kurang mencermati. Tapi baru terkirim itu Pak. Sudah Mi, oke. Bapak Ibu
saya hanya meminta Bapak Ibu betul-betul mencermati petunjuknya, jangan sampai Bapak Ibu sama seperti dimulai dari diri, diminta 300, minimal 300, tapi Bapak Ibu hanya 50, hanya 70. Terus di eksplorasi konsep itu Bapak Ibu diminta untuk saling merespon, saling menanggapi. Semakin banyak Bapak Ibu menanggapi punyanya teman, maka itu juga menjadi nilai poin buat Bapak Ibu dari saya. Itu artinya Bapak Ibu betul-betul aktif. Terus dimulai dari diri itu saya harus mengecek jumlah katanya apakah mencapai 300 atau tidak. Nah, itu tadi ada beberapa yang tapi dikerjakan terlalu cepat Bapak Ibu. Jadi itu juga bisa mengurangi nilainya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu perlu mencermati LMS mana tugas-tugas yang masuk pembagi nilainya. Karena ada juga tugas-tugas yang tidak masuk sebagai pembagi. Contoh, yang mulai dari diri itu tidak masuk sebagai pembagi di nilai keseluruhannya Bapak Ibu. Tetapi itu saya akan perhitungkan sebagai nilai tambah untuk tugas di modul 11 yang menjadi pembagi. Nah, demikian juga yang rekaman itu kan tidak dinilai, tetapi menjadi pembanding bagi saya. Jika misalnya tugas-tugas Bapak Ibu di modul 11 agak kurang di aksi nyata, maka itu bisa menambahkan nilai Bapak Ibu. Kemudian tidak usah tidak usah buru-buru Bapak Ibu, tenang saja. Kemudian ada beberapa yang belum bisa terbuka mungkin karena salah kirim link. Jadi coba bertanya sama Pak Herula ya, gimana caranya kirim linknya sehingga bisa terbaca. Pastikan pada saat dibagikan Bapak Ibu tidak memprivat, artinya Bapak Ibu membolehkan minimal orang melihat. Oke? Baik, sekarang sudah jam 11, saya akan mulai share screen kegiatan kita hari ini. Tempo hari itu saya cari peserta dari Sidrap yang ikut Hari Guru Nasional tingkat provinsi. Kok jarang yang mengirim karya ya? Kebetulan saya salah satu jurinya di situ. Nah, di sini Bapak Ibu, ini pertemuan pertama kita mengenai refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu forum diskusi virtual di eksplorasi konsep modul 1.1 tanggal 19 Maret 2024. Nah, ini Bapak Ibu saya kira sudah tahu semua. Ini background-nya di Kementerian Pendidikan waktu Kepala Sekolah Inovatif. Nah, di kelas Bapak Ibu mungkin biasa dengar ada istilah kesepakatan kelas. Nah, kalau di sini kita kenal dengan komitmen belajar. Nah, di sini tidak usah saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu baca saja sendiri karena takutnya nanti kita kehabisan waktu karena kita harus selesai nanti tepat jam 12 lewat 15 menit lah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan di sini, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini biasanya untuk memberikan fokus kepada Bapak Ibu, biasanya diputarkan musik, tetapi ini tidak usah ya Bapak Ibu, karena waktu kita sedikit sekali.
Nah, di sini nanti ada kegiatannya, ada agenda, ada pembukaan 25 menit sudah lewat malah. Terus ada refleksi kritis 30 menit, kemudian diskusi dan tanya jawab. Terus refleksi dan umpan balik. Nah, inilah apa namanya? Gambaran secara keseluruhan. Kemudian tidak apa-apa saya setelah Bapak Ibu untuk pengajar praktik memang diharuskan ikut di setiap sesi rukol, tetapi Bapak Ibu yang penting sudah absen di awal, terus usahakan kalau masih punya kesempatan ikut di akhir supaya kehadirannya Bapak Ibu pengajar praktik betul-betul bisa terpantau di LMS. Kenapa? Karena sebenarnya memang di sini lebih ke fokusnya ke CGP dan fasilitator. Karena nanti di PP itu akan bingung pada saat pembagian kelompok ini masuk di mana ini. Nah, jadi misalnya kalau ada kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu tidak apa-apa, Bapak Ibu lanjutkan, terus misalnya nanti di akhir-akhir nanti pada saat mau selesai Bapak Ibu coba bergabung kembali. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti Bapak Ibu para peserta atau calon guru penggerak hebat mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Kemudian calon guru penggerak saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik. Nah, di sini di tahap belajar modul 1.1 juga tetap menggunakan modul alur merdeka, dan sekarang kita berada di eksplorasi konsep gitu. Karena mulai dari diri kan sudah selesai kemarin. Nah, sekarang kita berada di bagian eksplorasi konsep. Nah, untuk melanjutkan nih, kita perlu pertanyaan pemantik dari saya akan tujukan kepada Bapak Ibu untuk menjawab ini. Tapi jawabnya di Padlet yang akan saya bagikan linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik link nanti itu, kemudian Bapak Ibu jawab melalui Padlet. Ada yang belum pernah pakai ini Bapak Ibu Padletnya? Sudah sering ya? Sudah sering Bapak Ibu? Pernah Pak, tapi sudah sama-sama sekarang. Iya, oke. Nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu klik link yang saya sematkan itu. Kemudian Bapak Ibu coba jawab ini, pertanyaan ini. Iya. Kalau sudah masuk di sini Bapak Ibu, ada di bawah icon pensil atau tanda tambah. Terus silakan Bapak Ibu klik itu, kemudian di subjek Bapak Ibu ketik namanya Bapak Ibu. Misalnya tadi siapa? Ibu Masna, misalnya ketik di sini Masna. Terus di sini di bawah di subjek tuliskan jawabannya pertanyaan tadi. Oke, setelah itu klik publikasikan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Pak, bisa diulang lagi, Pak? Oke. Ada di bawah ini menu atau icon yang gambar pensil kelihatan. Ini diklik. Baru di sini di subjek ketik namanya Ibu. Ketik namanya misalnya Masna. Terus di sini di bawah tulis sesuatu. Nah, ketik jawabannya yang pertanyaan di atas. Setelah selesai, Bapak Ibu klik publish. Oke? Bisa ya? Silakan yang lain.
Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu pakai HP untuk di kegiatan kita, karena kita akan selalu berinteraksi dengan mengetik. Saya berikan waktu 5 menit, Bapak Ibu. Kenapa? Ada masalah? Saya Ada masalah? tidak bisa mengetik, Pak. Masa? Pakai apa? HP ya? Bukan. Adek, linknya di mana? Ada di chat, di kolom chat. Oh, di kolom chat. Oh iya. Mana? Maaf, Klik Pak. itu. Maaf, Kenapa? Pak, tidak ada tanda pensilnya, Pak, saya. Masa? Terus apa di situ? Kan di scroll ke bawah tuh. Di kolom chat itu. Terus tidak ada. Ada itu tanda tambah, Ibu. Kalau bukan pensil berarti tanda tambah. Oh, kalau tanda tambah ada gitu, Pak. Ya, itu Ji. Maaf Pak, kalau di sini cuma tanda panah langsung, tidak ada tanda tambah. Itu yang seperti pensil. Tidak ada Pak, cuma tanda panah langsung ini. Tanda panah? Iya. Mana aja saya? Kolom chatnya tidak muncul. Masa? Coba atau saya kirim di grup ya. Oh iya Pak, kirim di grup saja. Santai-santai. Baru belajar ini Pak. Tidak apa-apa, saya juga begitu Bapak Ibu. Iya. Nah, ada di grup WA. Nah, Pak Herullah ada. Tuh Bu Irmawati sudah. Bisa diubah-ubah warnanya itu Bapak Ibu kalau mau. Di mana? Ya. Izin Pak, di mana bisa di ini Pak? Mana? Apanya? Saya mau mengetik ini saya klik tambah. Klik 2 kali. Nggak bisa. Klik 2 kali. Terus tidak muncul ini Pak. Masa? Tidak muncul begini? Ya, ada. Tulis nama di sini di subjek. Baru jawabannya ditulis di sini. Tulislah sesuatu yang indah. Bisa juga disematkan foto otak kalau mau kasih mantap. Ini ada coba Bu Haslinda, saya mau tantang. Bukan tantang, saya mau untuk hukumannya terlambat, kasih gambar apa kek di situ. Saya tambahkan gambar, Pak. Oke. Bentar.
Julu saya. Julu Bu. Tapi Pak, saya sudah tambahkan sahur-sahur. Suara Bapak termute kayaknya. Iya, karena ada lagi tadi yang menelpon. Ini Bapak Ibu, sebentar kita akan saya minta satu persatu untuk mengeksplor apa yang sudah diketik. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini sebentar ya. Saya sematkan lagi. Terus saya sematkan juga di grup Bapak Ibu, di grup WA. Silakan.
Baik Bapak Ibu, kita kembali dulu ke sini. Saya meminta dua orang untuk mengeksplor hasil pemikiran Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuangkan di Padlet ini. Saya mulai dulu sama Ibu Lelis. Ibu Lelis kayaknya menarik ini ketika tulisannya. Silakan sampaikan seperti apa maksudnya Bu Lelis. Mana Bu Lelis? Bapak Ibu, sebisanya Bapak Ibu selalu tetap on-kan kamera karena akan terbaca di kehadiran Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu dianggap tidak aktif kalau kebiasaan selalu off kamera ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, sudah. Ya, silakan Bu Lelis, coba. Iya, terima kasih Pak. Ya. Menurut saya Pak, kata menuntun adalah membekali anak sesuai dengan apa yang dimiliki anak. Apa yang anak-anak punya, itu yang kita tuntun, itu yang kita tuntun terus Pak, sampai dia mampu mengenali kemampuannya sendiri, bahwa dia mampu untuk melakukan ini. Kita tuntun sampai anak-anak mengeluarkan semua apa yang dia punya dari dalam dirinya. Dan itulah kita sebagai guru yang akan membantunya untuk berkembang Pak. Gitu menurut saya. Kita tuntun mereka, kita bekali mereka sesuai dengan apa yang mereka punya, bakat yang mereka punya dari dalam Pak. Begitu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Lelis. Pak Herullah gimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi menurut saya menuntun di sini adalah yang pertama tadi memberikan arahan dan bimbingan, tentu saja sama seperti di Lelis tadi, disesuaikan dengan kemampuan dan bakat peserta didik itu sendiri. Kemudian kita juga bisa berperan sebagai fasilitator di situ, jadi memfasilitasi pembelajaran. Tentu saja kita harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan anak-anak sehingga bisa mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Kemudian yang terakhir masih terkait dengan memfasilitasi pendidikan. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Saya kira itu. Baik, luar biasa semuanya Bapak Ibu. Ya, Pak Herullah, Ibu Lilis, luar biasa apa yang sudah diungkapkan. Sekarang ke sini. Kalau di sini saya mau mendengar. Ini ada menarik sama Pak Firman. Gimana Pak Firman? Iya, hadir Pak. Silakan. Jadi kalau menurut saya, jadi menuntun yang saya angkat di sini tadi itu. Itu di layar Pak. Dari layar. Oh, tadi itu di yang Pertama ya saya jawab. Soal kedua. Saya enggak lihat. Sudah kelihatan Pak? Iya, enggak saya lihat Pak. Ya, jadi menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu kita kembangkan potensi ya Pak. Jadi kita kembangkan potensi
peserta didik yang ada di daerah saya. Kebetulan di daerah saya itu Pak, banyak orang tuanya itu berlatar belakang pebisnis atau penjual. Di sini istilahnya kota daerah Lempang. Jadi rata-rata penghasilannya di sini orang berjualan di pasar. Jadi kami di sini menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, maksudnya tidak menuntut siswa harus begini harus begitu, karena mereka itu kita lihat lokasi tempat tinggalnya kan memang menjual, jadi kita tuntun anak-anak bagaimana itu caranya melakukan jual beli yang baik. Kayak kemarin P5 yang dilakukan, beberapa teman yang melakukan P5 mereka melakukan praktik jual beli, karena memang di daerah kami itu rata-rata menjual di pasar Pak. Jadi kami sesuaikan dengan itu. Oke, cukup? Iya Pak. Baik, luar biasa. Artinya disesuaikan dengan kodrat alamnya ya Pak. Iya. Iya. Baik, Ibu Haslinda bagaimana? Baik Pak, kalau di situ saya menuliskan bahwa ini kan saya menghubungkannya dengan anak didik saya sendiri. Jadi di sini kan saya menghadapi siswa SMA ya. Jadi di sini saya menuliskan bahwa saya membimbing dan mengarahkan siswa untuk tetap mengetahui tradisi atau budaya atau kebiasaan di daerah kita meskipun berada di dalam pengaruh budaya yang luar biasa. Jadi saya lebih menuntunnya untuk mengenal sendiri dulu budayanya. Jangan sampai kita tertinggal dengan budaya itu. Jadi jangan sampai karena mereka itu lebih ke K-pop gitu, terus terlupakanlah budaya-budaya mereka. Maka tugas saya di sini adalah, tugasnya para guru adalah tetap memberikan bimbingan ke anak-anak kita, menuntun ke anak-anak kita bahwa kita ini punya budaya sendiri, budaya yang dan punya nilai-nilai sendiri, begitu. Nilai-nilai positif maksud saya. Jadi di usia yang saya ajar di SMA itu, mereka lebih memilih untuk istilahnya yang bagaimana ya, yang ke budaya-budaya luar lah. Jadi kalau saya memberi bimbingan, mengarahkan untuk tetap mengenal budaya. Begitu mungkin Pak, terima kasih. Iya, luar biasa semuanya Bapak Ibu ya. Sebentar kita simpulkan. Sekarang ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan pemantik ketiga. Silakan Bapak Ibu, ada di chat link Padlet-nya. Silakan. Yang belum tetap kerja ya Bapak Ibu ya, kan nanti akan saya berikan nilai. Di sini kan ada nilainya, ada nilai ini seperti ini. Ada berapa bintang. Nanti akan saya akan berikan nilai berdasarkan jawaban Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu jawab atau lewatkan, maka itu tidak ada nilainya Bapak Ibu. Dianggap tidak aktif. Oke? Lanjut. Silakan. Sudah ada linknya di di chat room. Ada juga di grup WA-nya Bapak Ibu.
Kalau bisa Bu Irma memberikan komentar apa yang diketik. Baik Kak, tadi menurut saya pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kita ketahui bahwa karakteristik setiap anak itu berbeda-beda meskipun mereka adalah saudara ya. Meskipun mereka adalah saudara, namun mereka memiliki karakteristik masing-masing. Sehingga sebagai seorang pendidik kita harus memberikan tuntutan, menuntun mereka dan mendidik serta membimbing mereka sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian kita harus menselaraskan dengan kodrat zaman dengan tujuan agar dalam mendidik kita tidak ketinggalan, tidak ketinggalan, begitu juga dengan peserta didik kita, sehingga pendidikan yang kita berikan itu relevan dengan kebutuhannya saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira begitu. Baik, luar biasa. Kalau Bu Masna? Ada Bu Masna? Ya, hadir Pak. Silakan Bu Masna. Karena mempertimbangkan kodrat alam dengan kodrat zaman, kodrat alam berhubungan dengan anak itu sendiri seperti seperti karakter, misalnya jujur, malas. Apabila lingkungan yang ditempati anak itu tidak baik, maka akan berdampak kepada anak tersebut. Sedangkan kodrat zaman, perkembangan zaman semakin hari berbeda-beda, setiap waktu berbeda-beda. Jadi anak-anak harus berkembang dengan sesuai perkembangan zamannya. Ya. Sudah cukup? Cukup Pak. Baik, luar biasa semua Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Ini. Jadi silakan Bapak Ibu jawab kembali di Padlet terakhir.
Apa Bu Nurmi? Nurmi, ada yang ingin disampaikan? Kenapa? Tidak bisa kirim jawaban. Kenapa bisa Bu? Tiba-tiba langsung tadi keluar Pak. Oh, saya kirim ulang kembali linknya di. Iya. Soal yang ketiga tadi Pak. Ada di anu itu, ada di grup WA Ibu, ada di grup WA. Oh iya Pak. Iya. Langsung Ki di sini dulu kerja yang terakhir, nanti Pi itu. Itu juga Pak, itu Pak tidak ada linknya Pak, tidak terbuka linknya. Itu yang soal keempat. Di grup WA. Buka linknya Pak. Pakai apa Ki? Pakai laptop? Pakai Chromebook Pak. Oh. Bisa kita tadi Pak, barusan ini tidak bisa. Ya, begitu memang kalau pertama, kedua bisa, tapi setelah ketiga, keempat, kelima itu seterusnya itu sudah tidak tidak dianjurkan memang pakai Chromebook kalau Gmail begini. Bapak Ibu, karena ini sudah lewat waktunya, Bapak Ibu, saya mau Ibu Satrina Samir yang mengeksplor apa yang sudah ditulis, diketik. Baik Pak, terima kasih. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak adalah seorang guru harus memiliki rasa hormat atau memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang dan bahagia. Kondisi ini bisa memudahkan siswa untuk menyerap ilmu pengetahuan yang guru berikan, sehingga akan membawa hasil yang memuaskan. Terus pendidikan abad 21 merupakan pendidikan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan dalam berpikir dan belajar. Oleh karena itu kita harus menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid dengan cara kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dan selalu menantang mereka untuk berpikir kritis. Saya kira itu Pak. Baik, luar biasa Bu. Bu Erni, gimana Bu Erni? Terima kasih. Kalau Bu Erni, silakan. Tunggu Pak. Tidak kelihatan Pak. Menurut saya, terdengar Ji Pak? Dengar Ibu. Menurut saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, karena kita sebagai pendidik adalah pelita untuk anak sebagai ujung tombak dalam pendidikan yang tentu saja guru harus menghormati anak dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita memberikan kebebasan mengajar dengan berpusat kepada anak dan mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Guru menghormati anak, mungkin bisa dijelaskan Bu Erni? Sebagai pendidik, kita harus selalu menghormati anak, memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Apapun yang anak inginkan, kita harus sebagai guru, kita harus selalu siap siaga dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Oke, artinya yang sifatnya positif ya. Baik Bapak Ibu, saya simpulkan bahwa saya lebih cenderungnya ke sini Bapak Ibu.
Jadi di sini sebenarnya ditekankan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap siswa, setiap anak itu memiliki kekuatan atau bakat yang ada di dalam dirinya pada saat dilahirkan. Nah, tinggal kita sebagai guru atau sebagai pun orang tua mengarahkan kemana mereka akan mengembangkan bakat atau potensi yang mereka miliki. Nah, tugas guru sekarang adalah bagaimana sehingga anak-anak yang ada, sebentar ya Pak Ibu karena lagi azan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan karena kebetulan dekat rumah itu dikelilingi masjid ya, jadi kalau saya juga bicara di sini mungkin kedengaran azannya yang lebih besar. Jadi saya hanya fokus ke sini, artinya kita kan berada di zaman yang berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Jadi makanya selalu dikatakan bahwa belajarlah sesuaikan dengan zamannya, di zaman kamu berada. Kalau dulu kita itu menggunakan alat-alat yang sifatnya masih sangat sederhana, tapi sekarang betul-betul sudah canggih. Kemudian ada juga kodrat alam, artinya anak-anak yang berada di daerah pesisir pantai tentu kehidupannya berbeda dengan anak-anak yang berada di pegunungan. Contoh kecil misalnya mungkin dari segi suara, mungkin anak-anak yang berada di pesisir pantai itu lebih keras suaranya kalau bicara dibandingkan anak-anak yang berada di pegunungan. Itu satu contoh kecil Bapak Ibu.
Nah, di sini nah kita punya waktu terbatas Bapak Ibu. Saya harus mengajar juga. Terus di sini tentu setelah kita mengikuti kegiatan tadi, tentu ada refleksi yang diharapkan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kegiatan forum diskusi ini? Jadi nanti berikutnya itu akan lebih seru Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti berdebat dengan temannya sendiri. Nah, tentu di sini pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini. Nah, di sini akan saya salin alamat link, terus saya tautkan di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu klik itu. Nanti Bapak Ibu akan terhubung ke Jamboard. Jadi bukan lagi Padlet, tapi ke Jamboard. Kalau nanti Bapak Ibu ternyata baru juga mengenal itu, nanti di situ kita akan bantu Bapak Ibu. Sebentar. Silakan terlebih dahulu Bapak Ibu klik dulu itu. Sebentar ya. Saya hapus dulu ini. Nah, Bapak Ibu, sini muncul bagi yang belum pernah menggunakan di sini di sebelah kelihatan kiri ada sticky note, tulisan sticky note. Silakan Bapak Ibu klik itu yang di bawah tanda panah. Klik itu akan muncul seperti ini. Ketik namanya Bapak Ibu, misalnya siapa lagi? Misalnya Erni, terus titik, lanjutkan jawabannya. Jangan di enter ya, tapi hanya spasi baru lanjutkan jawabannya. Kalau sudah selesai, maka silakan Bapak Ibu klik simpan. Oke. Silakan sekarang dilaksanakan. Jadi klik sticky note. Itu yang di bawah tanda panah. Selanjutnya ketik namanya Bapak Ibu. Ada yang masih bingung Bapak Ibu? Coba berbicara. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 1. Bapak Tabe. Ya. Apa bisa memasukkan juga berupa masukan begitu? Bisa. Silakan. Iya. Boleh isi note-nya. Makasih, Pak. Silakan. Oh, itu sudah. Maksudnya di sini kirim apa, Pak? Di sticky note-nya ini? Ini kan kita sudah belajar diskusi pada hari ini. Maksudnya pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? Maksudnya apakah mungkin ada hal-hal baru atau gimana? Silakan. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, karena sticky note, namanya sticky note itu kertas kecil.
Tadi yang di Padlet itu yang belum selesai silakan lanjutkan nanti kalau sudah ditutup, karena itu sebentar Di- malam saya akan berikan nilai Bapak Ibu. Di mana di Ini saya perhatikan Bapak Ibu, ini Di klik mana? sticky note kan muncul, silakan mau pilih warna apa sesuai dengan hobinya Bapak Ibu. Terus Izin Pak, di mana itu sticky note-nya? Di mana letaknya? Saya belum dapat. Buka kisah saja linknya yang dikirim di grup. Oh iya, makasih banyak Pak. Iya. Baru yang di bawah tanda panah itu kita klik. sudah dapat Ibu? Iya. Bisa ditarik-tarik begini Bapak Ibu ya. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Ini saya hapus sebagian karena double. Udah ada isinya. Tanda panah yang mana Pak diklik? Ini bukan tanda panah. Yang mana Ini. Pak? Ini kursor saya, sticky note. Itu yang di bawahnya tanda panah. Ini. Kelihatan? Sudah masuk di sini kah? Tunggu Sudah Pak, masuk di sini? Tunggu Pak, baru saya ini Pak. Saya sudah masuk di bagian situ Pak. Klik ini. Ini yang saya tunjuk. Oh. Nih. Udah? Baru? Klik itu baru akan muncul seperti ini. Baru ketik namanya Ibu. Kenapa enggak bisa deh? Saya tidak bisa. Bentar Pak. Tidak berwarna saya punya aku Pak, tidak ada warna-warnanya. Masa? Ini. Tidak Oh berarti ini yang kita klik, tak satu pun. Klik ini warnanya. Bagus nih saya Pak. Kenapa saya belum muncul Pak? Ada saya Tapi Ibu sudah masuk di sini? Iya, saya sudah masuk di situ Pak. Ini yang di bawahnya tanda panah yang hitam yang bundar. Ini kita klik. Itu tertulis sticky note, Ctrl Shift atau P. Bisa juga langsung gitu. Ternyata Chromebook kita pakai. Pakai itu saja, Ctrl P ya, Shift P. Hati-hati nyebutnya Ibu. Iya, Pak. Puasa Pak, puasa. Ini Bapak Ibu bisa diperbesar, bisa diatur-atur. Tapi tulis nama atau dulu nah, jangan langsung ketik. Saya tidak tahu itu siapa yang punya. Ketik dulu nah, jangan seperti ini. Materinya sangat luar biasa. Ketik dulu nama Atta di situ di atasnya. Saya hapus dulu ya. Semua yang tidak ada namanya saya hapus dulu. Bisa mereka edit saja, Pak? Bisa. Oh ya bisa, silakan. Enggak mau saya berwarna. Pilih ke warna favorit, Bu.
Priani baru namanya, tidak ada jawabannya. Oh, sementara baru saya mengetik, Pak. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup itu ya. Nanti yang jelas Bapak Ibu harus lanjutkan ini. Selanjutnya yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti sesi ini? Perasaannya bisa di apa namanya? Tunggu dulu. Ya, bisa berupa tepukan tangan, bisa berupa emoji cemberut, bisa berupa apa ya? Silakan sesuai dengan itu akan terekam nanti di sini dan akan muncul pada saat sudah diunggah hasil rekamannya. Ya, bisa tepukan tangan, bisa ini kalau itu kan gampang, ada emoji kirim reaksi. Nah, silakan pilih. Ada yang kembang-kembang, ada yang jempol. Kalau tidak jempol ke bawah bisa. Baik. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bapak pemateri yang telah memberikan saya pengetahuan baru dan ilmu yang sangat bermanfaat dan saya juga dapat berkomunikasi. Tapi Pak, Kenapa, mana Bu? itu yang nomor 2? Yang nomor 2 Pak, bagaimana caranya? Itu di apa lagi? Di Zoom. Itu ada di bawah kalau kita buka Anuta Jimita, ada tanda love, ada tanda klik saja itu. Tidak ada ya Pak. Absennya tidak ada absennya Pak. Absennya otomatis Bapak Ibu. Makanya saya bilang jangan sekali-kali kita terlambat karena otomatis itu nerekam kehadiran tak di. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak pemateri yang telah memberikan saya pengetahuan baru, ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, jadi tidak ada absen online atau apa sejenisnya, langsung kegiatannya Bapak Ibu terekam kapan masuk, kapan selesai itu. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada mungkin yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Pak Heru. Terima kasih atas kesempatannya yang kesekian kalinya Pak. Yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya di luar materi tapi masih berkaitan dengan kegiatan. Iya, enggak apa-apa. Apakah rekamannya ini nanti akan dibagikan ke kami juga? Bisa. Apakah kegiatan-kegiatan seperti ini termasuk juga video yang sudah dikirim bisa diupload di media sosial misalnya YouTube atau yang lainnya Pak? Karena pada saat seleksi kemarin kan dilarang untuk mendokumentasikan. Ya, terima kasih itu ya Pak. Baik. Kayaknya memang tidak bisa kalau misalnya untuk sepotong-sepotong ya mungkin cuplikan-cuplikannya mungkin bisa Pak Heru, tapi kalau untuk secara utuh sepertinya memang dilarang dari pihak kementerian, bukan karena memang saya juga cari-cari di YouTube tidak ada. Ya. Tapi kalau sepotong-sepotong yang misalnya 2 menit atau 1 menit mungkin tidak apa-apa. Karena pernah juga saya saya menjadi narasumber yang pengelolaan kinerja BMM tempo hari. Setelah dikirim ke YouTube, malah tidak lama kemudian dihapus sama YouTube.
Pak, saya boleh tanya? Silakan, Bu Haslinda ya? Iya, Pak. Ya, Begini, tapi Bapak untuk kegiatan ini kan kalau yang saya tahu kemarin-kemarin itu pelaksanaannya nanti pukul 2 yang saya lihat teman-teman saya itu pelaksanaan untuk baik itu pembahasan kayak gini rukol atau apa segala macam meetingnya itu di jam 2 lah gitu. Nah sekarang untuk saat ini kok kenapa dibawanya lebih awal gitu Pak? Soalnya kalau ini kurikulum saya menanya ke saya, ini terus-terusnya akan seperti ini atau gimana? Kalau misalnya seterusnya akan seperti ini, akan ada di awal di pagi-pagi, maka dia usahakan untuk memindahkan jam saya ke jam akhir itu. Soalnya kan kami di sini tuh sampai jam 4 sore full day. Jadi kemarin itu di settingnya saya di jam-jam pagi-pagi semua. Tapi kalau maksudnya meet-nya seperti ini berarti bagaimana di? Maksudnya saya tidak bisa laksanakan tugas saya untuk Pak yang pas bersamaan jamnya itu. Mohon pencerahannya Pak. Sudah? Oke. Ya, Pak. Sebenarnya ini sifatnya apa ya? Tidak apa ya? Sifatnya fluktuatif Bapak Ibu. Atau sebentar ya kita bicara itu, saya tutup dulu kan itu sudah lewat sekali Bapak Ibu waktu. Saya tutup dulu. Pak, bisa sedikit Pak. Sebentar. Saya matikan rekamannya dulu, baru silakan Bapak Ibu bertanya sepuasnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi di ruang kolaborasi, di situ di sesi diskusi kelompok. Silakan Bapak Ibu pelajari, baca-baca masih di sekitar eksplorasi konsep dan apa-apa yang akan disiapkan di ruang kolaborasi besok. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan dulu ya.